Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep DNS Server. Kita akan pelajari nanti bagaimana DNS Server itu bekerja. Oke. Yang namanya Windows Server, karena yang namanya server, bisa berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam. Ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Apa itu DNS? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke, DNS atau Domain Name Server, bisa juga disebut Domain Name Service. Ya sama aja sih, kalau server yaitu alatnya, kalau service yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Oke, konsep dari DNS server itu adalah begini. Yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web server, itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer ya, perangkat server. Dan yang namanya server maupun klien atau komputer apapun, peripheral apapun yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP Internet Protocol Address. Dan yang namanya Internet Protocol Address itu ya semua udah pada tahu ya, apalagi kalau yang sudah tahu jaringan komputer, yaitu adalah identitas perangkat di jaringan. Ya kita kenal yang namanya IP yang 10 10 122.53 atau ya 192.168.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Sebenarnya nggak punya yang namanya nama. Cuman supaya gampang bagi manusia untuk menunjuk sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Kayak misalnya manusia namanya si Budi punya nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan panjang banget, mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk kependudukannya, sekalipun semua orang punya nomor induk kependudukan yang berbeda-beda. Begitu juga perangkat komputer maupun website, itu semuanya menggunakan IP. Nah, supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang usernya inginkan, ya tentu kita harus mengetik alamatnya, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan oleh DNS server ke IP addressnya si Google, mungkin 12 titik bla 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 titik sekian sekian titik sekian sekian. Ya inilah misalnya alamat Google-nya seperti ini, saya nggak tahu alamatnya. Oke, jadi konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP. Analogi gampangnya seperti phone book, seperti address book di dalam nomor catatan telepon di handphone lah. Kalau orang kan punya handphone ya, itu ada nomornya, itu ada kartunya, ada SIM cardnya, ada nomor teleponnya. Pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau nelpon seseorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka, itu sulit. Makanya kita simpan di alamat, di buku alamat telepon, di phone book, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi nomor teleponnya sekian, sehingga kalau kita ketik Santi akan keluar nomor teleponnya, terus tinggal kita dial. Nah, gitulah konsep DNS. Oke, dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke CNAME. CNAME ini adalah alias atau nama alias dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google. Server Google itu kan nggak cuma satu. Google itu punya banyak server di belakang layar. Di backendnya itu ada banyak server. Nah, alamat utamanya ya google.com. Tapi servernya bisa banyak. Mungkin ada google1.com, Google
2.com dan seterusnya. Dan fungsi dari CNAME ini, dari DNS server ini bisa menerjemahkan ke CNAME. Jadi saat kita membuka google.com, ya yang ditampil di browser tetap google.com, tapi di belakang layar, di backendnya, dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu servernya Google, mungkin Google 1, mungkin Google 2, atau mungkin Google 3, dan seterusnya. Ya, kira-kira begitulah singkatnya konsep dari Domain Name Server atau DNS. Oke, contoh kali ini kita contohkan di simulasi network kita di VirtualBox. Jadi kita punya network switch, ya ini VirtualBox host only adapter, ya network switchnya. Kemudian ada servernya, yakni JKT DC1 yang kita udah bikin. Kemudian JKT Server 1 yang juga sudah kita bikin. Oke, kita coba lihat deh di server ini. Nah ini DC1. Nah ini Active Directory utama yang DC1 ini, JKT DC1. Kita masuk ke menu DNS. Nah oke, di sini daftar perangkat yang terhubung, yang terdaftar di DNS ya, si server manager di JKT DC1 ini cuma satu. Kalau kita mau lihat lebih mendalam, kita klik Tools, kemudian klik DNS. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian Forward Lookup Zone, klik aja. Nah, di sini ada domain yang kita bikin, sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini tidak hanya mengenali alamat dia sendiri, yakni name servernya JKT DC1 ini, tapi juga mengenali IP-nya sekalian. Begitu juga dia juga mengenal perangkat tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia, yang sudah join ke domain dia, yakni JKT Server 1, JKT SRV 1. Dia alamatnya ini 192.168.56.12. Oke, gitulah konsepnya. Oke, ini secara prakteknya ya, yang simpel aja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT DC1 ini, dia akan mendaftarkan nama komputer name-nya berikut IP address-nya berapa. Oke, kita praktek ya. Contoh. Oke, saya buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini mau saya join domain, dia masih workgroup. Kita jalankan dulu. Oke ya. Oh ya, ini si Windows 10 ini pastikan ya di bagian network settingnya. Nah ini attach to-nya host only adapter, sama dengan Windows Server yang domain controller sama Windows Server yang Windows Server ini yang di bawahnya. Ini juga attach to host only adapter. Jadi mereka ini bertiga, tiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Saya nggak tahu IP-nya dia dapat berapa nih, Win10.1 ini. Kita lihat aja. Oke, kita login. Rahasia. Oke, sip. Ini sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. Config. IP config. Nah, 192.168.56.113 ini IP yang didapat dari DHCP servernya VirtualBox. Switchnya si VirtualBox. Oke, kita masuk ke Windows Server. Oh, kok yang ini maksud saya. Oke. Sekarang saya mau join domain si perangkat ini, si Windows 10 ini. Untuk join domain perangkat, kita masuk ke komputer Advanced View, Advanced System Setting. Nah, ini View Advanced System Setting. Nah, oke, kita ke Computer Name, kemudian kita change. Nah, ini komputer name-nya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. Oke. Oh, kok belum ya? Kenapa belum? Oh iya, lupa. DNS servernya harus kita arahkan dulu. Nanti ada praktek tentang DHCP server. Insya Allah nanti ada.
Oke, kita ke Network and Sharing Center, kita ke Properties. Oke, kemudian DNS-nya 192.168.56.11. Ini adalah DNS dari si DC1, server DC1. Oke. View Advanced System Setting. Oke, sekarang kita ke computer name, kita change dulu. Domainnya kita join domain suka.com. Oke, kemudian suka /administrator. Oke, welcome to sukasuka.com domain. Klik oke lagi, close, kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali ya. Oke, sudah login. Sekarang kita mau login sebagai domain lewat ID domain atau lokal. Kita lokal aja dulu deh. Soal yang penting dia join domain dulu. Oke, sekarang sudah login. Coba kita cek si Nah, ini saya refresh nih, saya tekan F5 atau klik refresh di sini. Nah, keluar deh di daftar DNS-nya di sukasuka.com ini ada perangkat baru Win10-1. IP-nya 192.168.5.13.113.113. Oke. Jadi ada yang baru join domain, langsung ke daftar di DNS servernya si domain controller. Contohnya si Windows 10 tadi yang sudah join domain, ada hostname-nya apa. Terus FQDN atau Fully Qualified Domain Name. Nah, ini Fully Qualified Domain Name ini nama lengkap dari perangkat beserta dia join ke domain apa. Begitu juga IP address-nya. Kelihatan di sini. Oke, klik cancel saja. Oke, itulah yang namanya itu sedikit praktek mengenai DNS server ya. Di sini prakteknya hanya sebatas kita belajar konsepnya, kemudian kita pelajari bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS server saat dia join domain. Dan seperti biasa, kalau mau lebih jelas, oke, silakan Anda praktek dulu tentang DNS ini. Coba Anda bikin sebuah komputer client di VirtualBox, kemudian coba join domain ke perangkat server yang ada. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai konsep DNS server beserta contoh prakteknya melalui join domain dan registrasi perangkat tersebut di DNS server domain controller. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.